dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita kembali memperbanyak ungkapan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang tak pernah mungkin bisa kita hitung. Kapan dan dimanapun kita berada, pada saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Kita hadir di rumah Allah pada malam yang penuh berkah ini, pada malam yang mulia ini, itu juga hanya karena Allah yang mengizinkan. Mudah-mudahan keberadaan kita di masjid di rumah Allah yang mulia ini bisa semakin membuat kita cinta kepada Allah, semakin membuat kita cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan umur yang masih diberikan oleh Allah hendaknya selalu kita gunakan untuk berbuat baik, untuk berbuat amal saleh. Sebab kalau seandainya umur dan waktu kita tidak gunakan untuk yang baik, kita khawatir justru waktu kita habis untuk memperpanjang catatan dosa. Dan itu tentu saja akan membahayakan kita di akhirat kelak, akan menyulitkan kita pada saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita juga harus senantiasa memperbanyak selawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Hanya dia yang pantas untuk kita tauladani, hanya dia yang pantas untuk kita jadikan panutan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik dalam bentuk ibadah maupun hal-hal yang berbentuk muamalah. Rasul diutus untuk membimbing kita mengisi kehidupan agar sesuai waktu kita itu dengan yang diinginkan oleh yang memberikan kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita tentu saja mudah-mudahan semua kita di akhirat kelak bisa mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita pada malam hari ini melanjutkan apa yang sudah kita bahas beberapa malam yang lalu terkait dengan metode ideal dalam berinteraksi dengan sunnah atau dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua poin yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, bagaimana kita harus mengetahui dan memastikan kesahihan hadis-hadis Nabi. Karena informasi yang datang dari Rasul itu ternyata tidak semuanya sahih. Ada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi tapi tidak benar. Ada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi kita yang mulia, padahal itu bukan datang dari dia. Menyandarkan sesuatu kepada Nabi, padahal bukan
itu ancamannya luar biasa. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berbohong atas nama Rasul, berarti dia sedang mempersiapkan kursinya di neraka untuk nanti dia tempati sendiri, dia duduki sendiri kursi yang dia buat itu di dalam neraka. Oleh karena itu penting sekali untuk memastikan kesahihan sebuah hadis. Yang kedua yang sudah kita sampaikan juga adalah bagaimana kita mencoba untuk memahami hadis-hadis Nabi dengan cara mengumpulkan riwayat-riwayat yang senada, sehingga ada kepastian dari apa yang diinginkan oleh Rasul kita melalui beberapa riwayat yang mirip dan yang serupa. Kalau seandainya dari satu hadis saja lalu disimpulkan sebuah hukum, bisa-bisa ada persoalan lain ternyata yang diinginkan oleh Rasul kita yang berbeda dari hadis yang tadi. Tapi kalau seandainya sudah dikumpulkan, maka disitulah kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya ada perkara-perkara atau faktor lain yang ternyata Rasul kita menyampaikan pada riwayat yang berbeda. Ini dua hal yang sudah kita sampaikan. Contoh-contohnya bisa dilihat pada buku-buku yang sudah ada yang tersedia. Yang ketiga, nah ini kita masuk pada pembahasan yang baru. Yang ketiga, metode ideal yang ketiga adalah memahami hadis, menganalisa hadis-hadis Rasulullah SAW dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan atau kaidah-kaidah usul, al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah. Para ulama mazhab, mereka berjasa besar dalam merumuskan berbagai kaidah, dan dengan kaidah itu kita bisa paham. Melalui kaidah-kaidah itu kita bisa mengerti dan bisa mengambil kesimpulan hukum dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah kita juga singgung-singgung sedikit, dan ada buku yang khusus bicara tentang itu yang pernah saya tulis juga, adalah usul fikih terapan. Usul fikih terapan berarti adalah usul fikih di mana dengan adanya kaidah-kaidah usul itu kita akan mampu memahami hadis. Dimasukkan pembahasan di sini karena memang sangat penting sekali buku usul fikih terapan. Tapi banyak buku-buku lain yang apalagi kalau bisa kembali kepada buku Arabnya, itu tentu akan jauh lebih baik, lebih sempurna. Karena kaidah-kaidah fikih tentu ditulis oleh para ulama dalam bahasa Arab. Kalau bisa kembali langsung ke buku itu ditulis oleh para ulama, itu akan sangat membantu kita di dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh? Umpama kaidah-kaidah yang berkaitan dengan al-haqiqatu wal majaz. Al-haqiqah wal majaz. Ada bahasa-bahasa hakiki yang diucapkan oleh Nabi, tapi ada bahasa-bahasa kiasan. Kalau hakiki berarti yang sebenarnya, tapi kalau kiasan berarti bahasa sindiran. Jangan sampai nanti bahasa majaz, bahasa kiasan, tapi dianggap hakiki. Kita akan bisa tersalah nanti dalam memahami hadis, bahkan bisa-bisa menyalahkan. Karena yang majazi dianggap hakiki. Begitu juga sebaliknya, yang hakiki dianggap majazi, itu juga akan menjatuhkan kita kepada kesalahan. Nabi menginginkan yang sebenarnya, tapi kita anggap sebagai bahasa kiasan. Ada satu kisah, salah seorang pakar ilmuwan dari Mesir. Dia membuka kitab Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari itu ketemu sebuah hadis
bunyinya An-Nailu wal Furat min anharil jannah. Sungai Nil dan sungai Efrat itu adalah di antara sungai-sungai yang berasal dari surga. Itu makna arti secara zahir yang ada dari hadis tadi itu. An-Nailu wal Furat min anharil jannah. Sungai Nil dan sungai Efrat itu adalah sungai yang berasal dari surga. Karena dia seorang ilmuwan, saintis, dia berpikir, masa sungai Nil berasal dari surga? Masa sungai Efrat itu berasal dari surga? Padahal dia berasal dari bumi. Ditutupnya Sahih Bukhari itu, tidak mau dia buka Sahih Bukhari. Ini bohong nih katanya. Hanya karena tidak mengaitkan apa yang ada pada hadis dengan kaidah-kaidah usul. Yang salah satunya ada pada al-haqiqatu wal majaz. Ada kaidah-kaidah oleh para ulama. Nah, mana hal-hal yang menjadi majazi dipahami sebagai majazi, bahasa kiasan. Ketika dikatakan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbar dan kamar saya, antara rumah saya dengan mimbar saya, raudhatun min riyadil jannah. Ada satu taman dari taman-taman surga. Raudhah. Orang kalau pergi haji, pergi umrah, mesti sangat bersemangat sekali masuk ke Raudhah. Karena itu adalah tempat yang sangat mulia di mana doa di situ adalah doa yang diijabah. Sekarang dalam hadis Nabi dikatakan antara rumah saya dan mimbar saya itu ada satu taman dari surga. Sekarang pertanyaannya, apakah Raudhah itu satu potongan tempat yang diturunkan dari surga? Karena Rasul sendiri juga yang bilang bahwa surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Hakikatnya belum pernah nampak oleh mata, belum pernah terlintas dalam pikiran, itu hakikat dari surga. Nanti baru di akhirat hakikat surga itu akan kita tahu. Sebesar apapun nikmat yang kita rasakan memandang sesuatu di dunia ini, berarti surga pasti akan lebih dari itu. Nah, oleh karena itu maksudnya taman surga, taman yang bisa membawa kita kepada surga Allah. Salatlah di sana, berdoalah di sana, beribadahlah di Raudhah itu. Karena beribadah di situ bisa menggiring dan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipahami secara hakiki, seolah-olah itu satu potong tempat yang diturunkan dari surga. Tentu bukan itu maksudnya. Nah, samalah dengan sungai Nil dan sungai Efrat, itu adalah sungai yang berasal dari surga. Padahal kalau ditengok mana hulu, mana hilir, itu semua di bumi semua. Nah, itulah yang menyebabkan seorang dari Mesir tadi itu yang berjanji untuk tidak mau membuka lagi Sahih Bukhari karena menganggap ini bohong nih katanya. Padahal kalau dibawa pada kaidah al-haqiqatu wal majaz, maka pemahaman seperti itu tidak akan bisa muncul. Nah, oleh karena itu adanya kaidah-kaidah usul seperti hakiki majazi ini sesungguhnya akan membantu kita dalam memahami hadis Rasul. Mana yang hakiki, mana yang majazi. Tempatkanlah pada posisinya masing-masing. Dan jangan pula nanti yang hakiki dianggap majazi, yang majazi dianggap hakiki. Kalau sekarang terbitnya di timur, nanti terbit di barat. Hakiki. Tapi ada sebagian menganggap ini majazi nih katanya. Dianggapnya matahari di sini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang katanya sekarang sudah terbit di barat. Karena teknologi dan ilmu pengetahuan dikuasai oleh orang barat. Berarti
matahari sekarang sudah terbit di barat, berarti kiamat sudah dekat. Kata yang memajazi-majazikan tadi. Padahal lupa dia. Ada ujungnya hadis itu dan ada riwayat yang lain yang harus digabungkan dengan dan yang tadi itu. Apa kata Rasul? Kalau matahari sudah terbit di barat, maka pintu taubat sudah tertutup. Sekarang kalau dikatakan bahwa sesungguhnya ini adalah ilmu dan teknologi, lalu dikatakan matahari sudah terbit di barat, berarti sudah tertutup pintu taubat. Itu konsekuensi dari kalau itu dianggap sebagai majazi. Maka yang tadi itu bukan majazi, tapi hakiki. Oleh karena itu perlu pendukung juga mana yang hakiki dan mana yang majazi. Kadang-kadang persoalan jilbab pun dianggap majazi. Yang harus dijilbabi itu hati katanya. Yang harus dijilbabi itu hati. Gimana cara menjilbabi hati? Padahal persoalan jilbab sudah pasti yang dimaksud adalah aurat yang harus ditutup. Nah, oleh karena itu, ini pada poin yang ketiga ini benar-benar berpengaruh di dalam memahami dan menganalisa hadis-hadis Nabi dengan menggunakan al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah. Kaidah-kaidah usul yang bersifat kebahasaan. Kenapa kebahasaan? Karena hadis itu dalam bentuk ucapan Nabi atau riwayat itu dalam bentuk redaksi bahasa yang pemahamannya dapat diperkuat oleh kaidah. Itu satu, seperti hakiki majazi. Ada nanti kaidah-kaidah yang berkaitan dengan amar dan nahi. Amar itu perintah, nahi itu larangan. Nabi dalam riwayatnya memerintahkan sesuatu. Nabi juga dalam banyak riwayat melarang sesuatu. Kalau dibawa kepada hukum, apakah semua perintah yang datang dari Nabi itu menunjukkan wajib atau tidak? Apakah semua larangan yang datang dari Nabi itu menunjukkan haram ataukah tidak? Yang jelas Nabi melarang nih. Nah, hukum dari larangan Nabi itu tentu harus diistimbatkan, harus dipastikan apa sebenarnya yang diinginkan oleh Nabi dari larangan itu. Apakah larangan itu memang untuk sesuatu yang tidak boleh sama sekali, atau ada bab-bab lain bukan untuk sampai kepada tingkat haram, tapi mungkin saja membabi at-taubih, membabil irsyad dan lain sebagainya. Dengan kaidah tadi kita akan bisa memahami. Kalau kita ambil kaidah asal, nah kalau dipakai kaidah asal, memang kaidah asal mengatakan seperti itu. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asalnya kalau ada perintah berarti wajib. Ini hukum asal. Tetapi dirumuskan melalui kaidah oleh para ulama juga, illa ma dallat dalilu ala khilafi, kecuali kalau seandainya ada dalil, ada karina, ada indikasi, ada alasan yang memang menunjukkan bahwa dia bukan untuk wajib. Jadi hukum asalnya wajib, perintah itu, tapi kalau ada alasan karinah yang memalingkan kepada selain wajib, maka karinah itu dipakai untuk memindahkannya kepada bukan wajib. Begitu terjadi nanti pada larangan. Hukum asal dalam setiap larangan itu haram. Ini yang namanya larangan. Kalau ada larangan, tentu kita bisa memastikan yang melarang inginnya kita untuk meninggalkan. Kan itu? Baik dari Allah maupun dari Rasul, ketika Allah melarang sesuatu, dapat kita pahami bahwa Allah ingin kita meninggalkan itu sebab dia larang. Hukum asalnya itu. Tetapi ketika ada karinah, ada dalil, ada indikasi yang menunjukkan itu bukan untuk haram, maka berarti karinah itu dipakai untuk memalingkan hukum.
Kalau dalam perintah sholat, jelas itu untuk menunjukkan wajib. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, ketika ada perintah untuk mengerjakan sholat, berarti hukum asalnya itu untuk menunjukkan wajib. Tapi ketika ada perintah-perintah yang lain, contoh umpamanya, kalau seandainya kalian bertransaksi hutang piutang, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Apabila kalian bertransaksi hutang piutang sampai pada waktu yang ditentukan, faktubu, maka tulislah. Maka tulislah. Bukankah tulislah ini perintah? Hukum asal dari perintah wajib. Apakah menulis hutang wajib? Sekarang pinjam piti 10.000. Ini nak sarapan pagi itu. Tidak cukup piti, dah tu 20.000. Wajib catat. Pergi ke notaris, beli materai. Materai lah 10.000 lecek. Kalau tidak dicatat umpamanya hutang seperti itu, karena konsekuensinya nanti sama masalah lain. Kalau tidak dicatat, jika hukumnya wajib, kalau tidak dicatat berarti berdosa. Sama dengan perintah sholat, kalau tidak sholat berarti berdosa. Sekarang kalau tidak dicatat, minjam dia 20.000, 10.000, berdosa. Jika memang menunjukkan wajib, berarti berdosa. Tapi jika ada qarinah yang menunjukkan bahwa bukan untuk wajib, atau ada bertingkat-tingkat mungkin, ada saatnya wajib, ada tidak. Pokoknya ada qarinah. Disinilah kaidah itu diperlukan. Disitulah kaidah diperlukan. Sempat kalau ada orang berhutang 100 juta umpamanya, lalu tidak dicatat, dipastikan akan ada masalah. Karena amanah itu sekarang sudah semakin berkurang. Dengan jumlah hutang yang segitu lalu tidak dicatat. Jangan-jangan nanti dia ngaku-ngaku ala dan bayu potong mainnya. Pemod dipinjam 1 juta, itu tidak ada catatan sekali aja. Pas diminta bayu utang paknya, sudah potong mainnya. Apunya pak lah. Karena amanah sudah semakin kurang. Maka perintah mencatat itu sesungguhnya adalah untuk menghindarkan kita dari berbagai masalah. Kalau memang akan dipastikan atau akan diperkirakan kemungkinan besar akan memunculkan masalah, maka perintah menulis tadi perlu untuk dilaksanakan agar kita terhindar dari. Tapi kalau 10.000 tidak pun tak kanang, tidak mungkin akan maafkannya. Atau mungkin jangan pinjam lagi, boleh lagi, mungkin bisa seperti itu. Artinya tidak akan memunculkan. Inilah yang karinah yang dimaksud tadi itu. Sehingga hukumnya tidak bisa disamakan dengan perintah wajib yang sama dengan kedudukan salat. Yang kalau tidak terlaksana maka dia akan menjadi orang yang berdosa. Begitu seterusnya. Ada contoh larangan umpamanya. Ada sebuah hadis dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra al-Quran fi syahr. Jadi Rasul berkata kepada Abdullah ibnu Amr, Rasul berpesan, bacalah oleh kamu Al-Quran itu dan khatamkan dia dalam fi syahr, dalam 1 bulan. Qultu inni ajidu quwwah, saya bisa lebih dari itu. Bisa dan lebih, tidak sampai sebulan lah bisa khatam. Hatta qala faqrahu fi sab'in. Kalau bisa aja lebih copek seperti itu, maka bacalah fi sab'in, dalam 7 hari. Wala tazid ala dzalik. Khatamkan Quran selama 7 hari. Makanya kalau kita baca sejarah para sahabat, itu kebanyakan mereka dalam 7 hari mereka sudah mengkhatam Al-Quran. Tapi minimal mereka dalam sebulan. Jika dalam sebulan tidak khatam, berarti mereka dianggap orang yang lalai. Kalau sebulan tidak khatam sekali. Kalau mungkin setahun lah boleh tidak. Pas Ramadan, pas Ramadan kan uang banyak baca Quran kan.
Tibolo semangat, khatam sekali. Tapi sebulan itu kalau tidak khatam sebulan dianggap orang yang hijrah dari Quran. Coba bayangkan. Orang dulu. Maka kebanyakan mereka seminggu. Karena memang ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Wala tazid ala dzalik. Janganlah biar juga itu laranya Nabi. Tetapi apakah la tazid itu menunjukkan larangan yang sampai ke tingkat haram? Kalau khatam dak 5 hari berdosa. Kalau dianggap haram kan itu arti? Bukankah banyak di antara para ulama, apalagi pas datang bulan Ramadan, 3 hari dia bisa mengkhatam Al-Quran. Apakah ketika mengkhatam Quran dalam 3 hari berarti melanggar hadis ini? Karena ini ada larangan. Berarti larangan di sini laisa litahrim, tidak untuk menunjukkan haram, tetapi barangkali hanya sekedar untuk bimbingan Nabi agar kita membacanya tidak sekedar lewat di lisan saja, tetapi diikutkan dengan tadabbur atau penghayatan kita terhadap ayat-ayat yang dibaca. Ya kalau lalobio daripada 7 hari itu, copek daripada itu, bisa-bisa nanti sekedar bacaan yang lewat di lisan saja, tapi tidak diikutkan dengan penghayatan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah dikatakan kalau sudah masuk bulan Ramadan bisa dek sahih khatam. Bahkan 2 kali. Jangan bayangkan cendah awak baca Quran. Kalau awak bayang cendah awak baca Quran, tidak mungkin saudara. Nya ambil Quran dulu, bukalah dulu, mana halaman so, kalau tinggi ke Cimato, ambillah ke Cimato dulu. Maksudnya tidak ada turun jalan awak Quran dulu deh. Di kamar dulu. Sambil duduk aja baca Quran je. Maka seharian tuhnya bisa baca Quran. Dan itu memungkinkan karena ada catatan sejarah yang menunjukkan dalam biografi beliau dia bisa melakukan itu. Tidak mungkin diberikan catatan-catatan bohong dalam sejarah Imam Syafi'i. Kalau bayang sudah awak, itu. Kadang lah tidak nampak air kan, bocor. Oleh karena itu, wala tazid ala dzalik, ini sesungguhnya adalah larangan. Tapi larangan di sini tidak mungkin untuk dikatakan haram. Dari mana dapatnya? Dari kaidah tadi itu. Karena ada karinah yang memang menunjukkan bahwa itu bukan menunjukkan untuk haram. Itu beberapa contoh ya. Ada contoh lain umpamanya, fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi. Apabila sudah ditunaikan salat, maka bertebaranlah di muka bumi ini. Wabtahu min fadlillah. Carilah rezeki, carilah karunia Allah. Selesai sholat, bertebaranlah. Apakah kata bertebaran itu sebagai sebuah perintah menunjukkan wajib? Atau bimbingan-bimbingan yang datang dari Rasul kita, di mana dari segi hukum tidak sampai ke tingkat wajib. Sudah sholat, lolok mau sudah salat Jumat atau salat apa. Kalau pakai ayat ini maka menjadi berdosa. Kalau dianggap perintah ini menunjukkan wajib. Tetapi ternyata itu hanya bimbingan arahan dari Nabi, yang dimaksud di situ adalah selesai urusan akhirat kalian, maka jangan lupakan urusan dunia. Salat kalau sudah selesai, fantashiru fil ardi, menyebar dan carilah rezeki Allah. Berarti menggabung antara dunia dan akhirat. Itu pada poin yang beberapa kaidah. Kita tidak akan sampaikan semua kaidah karena ada nanti banyak sekali kaidah. Ada kaidah yang berkaitan dengan dilalah wadhiha atau dilalah khafiyah. Ada bahasa Nabi yang sangat jelas, sudah terang, tidak mungkin lagi untuk dimaknai dengan yang lain. Tetapi ada nanti di antara bahasa-bahasa Nabi yang memang memungkinkan untuk diinterpretasi atau ditafsirkan atau dimaknai sehingga menimbulkan tanda tanya untuk kemudian dipastikan apa yang diinginkan oleh Nabi.
Kalau umpamanya yang sudah jelas pasti itu tidak mungkin ditafsirkan. Contoh, lillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atun illa wahidah faman hafizaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu punya 99 nama, 100 kurang 1. Lah sudah sabik 99 sabik lo 1 kurang itu ndak yo lero. Sudah pasti. Siapa yang menghafal, menguasainya, mengamalkannya, dakhalal jannah. Dia masuk surga. Ini masuk pada dilalah wadihah. Tunjukkan makna yang jelas. Tapi ada nanti di antara hadis Nabi yang dilalah khafiyah. Contoh, ada hadis Nabi, la yarithu al-qatilu syai'an. Orang yang membunuh, dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Jadi salah satu dari penghalang untuk mendapatkan harta warisan adalah membunuh. Nggak, ya mati-mati ya harus dibunuh. Boleh copek warisan dapat. Ternyata dengan membunuh itu menjadi penghalang dia tidak berhak mendapatkan warisan. Kenapa ini dijadikan contoh untuk dilalah khafiyah? Dilalah yang tersembunyi. Karena membunuh itu dalam bahasan fikih itu dibagi-bagi. Ada yang al-qatlu amdan, ada yang membunuh karena sengaja. Sengaja memang niatnya membunuh. Ada yang membunuh karena tersalah. Kini masuk enggak kedua bentuk pembunuhan tadi pada hadis kah? Udah mulai untuk didiskusikan. Mulai untuk dipertanyakan, apakah hadis ini yang dimaksud hanya membunuh secara sengaja saja? Atau semua bentuk pembunuhan yang tidak sengaja? Aduh contoh, peluru nyasar, nyona nembak burung, ndak kono burung tu nak tahu je kan peluru tu, kono orang sebelatan, kasana ayas itu. Itu tidak sengaja karena memang dia bukan tujuannya untuk membunuh. Dia ingin yang diincarnya adalah burung karena dia sebagai memburu burung itu kerjanya. Tapi kena burung tidak kena, yang kena orang sebelah kebetulan ayahnya. Apakah dia setelah itu tidak berhak mendapatkan warisan? Berarti dengan kaidah-kaidah khafiyah, kaidah-kaidah wadihah, para ulama merumuskan hukum menggunakan kaidah tadi untuk mengistinbat hukum. Sekarang dalam kajian-kajian fikih kontemporer ini ada sesuatu yang dibahas. Contoh begini, bagaimana dengan rencana pembunuhan? Rencana pembunuhan dunia nak bunuh atau enggak? Sengaja ingin membunuh atau enggak? Sengaja karena sudah direncanakan, cuma tidak berhasil. Berarti ada rencana tapi tidak berhasil. Apakah akan termasuk ke dalam ini atau tidak? Contoh masalah kontemporer yang lain, ada namanya eutanasia. Eutanasia itu dalam bahasa Arabnya qatlur rahmah, membunuh karena sayang. Ini membunuh tapi karena sayang. Contoh, alalamo keluarganya gue sakit koma ndak sadar tapi ulun mati lah sampai 4 tahun 5 tahun. Dek kasihan keluarga sepakat dengan dokter untuk disuntik pelan-pelan mati. Itu eutanasia. Yang dalam istilah Arabnya, istilah ilmiahnya itu qatlur rahmah, membunuh karena sayang. Qatlu juga di situ. Sekarang eutanasia itu masuk ke sini enggak? Itu bagian dari pembunuhan tidak itu? Apakah akan menyebabkan dia tidak berhak mendapatkan warisan? Berarti ada satu hadis Nabi, tetapi pemahaman dari apa yang ada pada hadis diperlukan adanya kaidah usul untuk mengistinbatkan hukum yang ada dari hadis yang telah diucapkan oleh Rasul kita yang mulia. Bahkan dalam KHI, kompilasi hukum Islam,
Itu yang dipakai di kita. Ada juga sesuatu yang didiskusikan. Yang didiskusikan itu diantaranya kan ada ayat bunyinya begini. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sekarang yang di sini adalah pembunuhan, al-qatil. Kalau mau fitnah, bukankah memfitnah lebih parah daripada membunuh? Jangan-jangan fitnah itu membuat dia nanti bisa kena hukum pidana. Atau dia mau fitnah lalu dia dapat hukuman di mana hukuman itu membuat dia bisa menjadi mati. Sekarang apakah itu bagian dari al-qatl, membunuh atau tidak? Nah, jadi banyak memang perkembangan zaman, perkembangan ilmu, perkembangan kehidupan manusia itu membuat cara dan berkembang juga memang di dalam memahami apa yang datang dari Rasulullah SAW. Tapi yakinlah ketika kita punya satu konsep dan kita mengikuti apa yang sudah dirumuskan oleh para ulama, sepesat apapun perkembangan zaman, hadis-hadis yang diucapkan oleh Nabi itu akan tetap bisa menjadi panduan kita kalau kita memahaminya sesuai dengan yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Maka doakanlah terus para ulama itu agar mereka selalu disayangi oleh Allah. Maka kalau kita baca buku-buku para ulama-ulama juga ketika menyebut nama-nama imam itu selalu diikutkan dengan doa. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, qala al-Imam Malik rahimahullah, Abu Hanifah rahimahullah. Kenapa demikian? Kita doakan karena memang jasa mereka sangat besar bagi kehidupan kita, membuat kita mudah dalam menjalani kehidupan dan memahami hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita insyaallah akan sambung nanti setelah sholat pada poin yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.